Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Firman-Mu memastikan hidup kami ke depan lebih baik. Siapapun yang melakukan Firman-Mu akhirnya akan berbahagia. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, beri kami telinga yang bisa mendengar, urapi telinga kami. Beri kami roh pengertian supaya kami mengerti apa yang Kau katakan. Kami siap Tuhan, berfirman-Lah. Ketika Firman-Mu kami pegang, kami imani, kami simpan di hati. Biar Roh Kudus bekerja, bangkitkan, bahkan menciptakan sesuatu yang baru. Di dalam Yesus Kristus kami siap ya Tuhan. Yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya di dalam Yesus kita selamat, kita bisa berubah, kita bisa menikmati hari-hari kita. Kita memiliki kepastian dalam hidup ini. Namun Bapak Ibu sekalian, Tuhan bekerja dengan caranya. Dan Dia berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di mana firman ada, di sana Dia bekerja. Dan firman itu Allah. Di ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi. Langit bumi yang kita lihat sekarang dan semua yang ada, baik malaikat maupun bumi dan segala isinya, itu terjadi karena firman. Setelah Allah berfirman maka jadi semua. Maka Tuhan mau menjadikan kita baru. Dia mau menciptakan kita baru. Dia mau menjadikan sesuatu dalam diri kita. Dan kalau Dia yang membuat atau Dia menjadikan itu sempurna, dahsyat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau firman itu sampai dan tinggal dalam hati kita. Maka kita berkata bahwa hidup kita ini seperti tanah tempat, yaitu firman. Kalau benih jatuh di tanah yang baik, maka firman itu akan berhasil. Dia akan berbuah, bertumbuh, berbuah. Demikian juga Tuhan akan menyatakan, Tuhan akan berhasil menyelamatkan dan mengubah kita bila firman itu tertanam di dalam hati kita dengan baik. Makanya ada tanah yang baik, ada tanah yang tidak baik. Tanah yang tidak baik adalah orang-orang yang tidak mau menerima firman, tidak percaya pada firman. Adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh terhadap firman. Adalah orang-orang yang tidak rendah hati, tidak lemah lembut,
ketika datang kepada Tuhan dan menerima firman. Namun tanah yang baik adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut dan rendah hati, yang sungguh-sungguh seperti rusa yang haus merindukan sungai. Maka begitu Tuhan menyampaikan firman, jatuh di tanah yang baik, di dalam hati orang yang lemah, rendah hati dan sungguh-sungguh, maka pasti firman itu akan berubah. Tanpa firman ada perubahan. Yang mengubah hanya dunia. Jadi ada dua perubahan. Perubahan kita seperti situasi kondisi dunia, atau perubahan kita seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Sama-sama ada perubahan. Maka Alkitab bilang di akhir zaman orang jahat akan makin bejat, tapi orang-orang yang di dalam Tuhan makin sempurna. Jadi ada perubahan. Di dalam Tuhan ketika kita mendengar melakukan firman Tuhan, kita diangkat dan tetap naik, tidak pernah turun. Tapi sebaliknya, hari-hari terakhir masa sukar dan semakin buruk. Jadi perubahan ada dua. Ada perubahan merosot namanya, ada perubahan meningkat namanya. Tetapi jadi siapa yang dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kapan yang baru itu menjadi nyata? Saat firman itu jatuh di tanah yang baik, yaitu dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh mau menghargai menerima firman, dan orang yang lemah lembut rendah hati. Haleluya. Nah, kita akan lihat di sini, kita kadang-kadang diberi Tuhan semacam ilustrasi atau perumpamaan. Kita ini seperti pohon, maka pohon itu harusnya bertumbuh dan berbuah, namun pohon itu mesti tertanam. Terus, maka di dalam Mazmur 13 ayat Mazmur 92 ayat 13 sampai 15, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat 16, untuk apa? Untuk memberitakan. Apa yang diberitakan? Bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Apa yang dikatakannya pasti dilakukannya. Haleluya. Kita seperti pohon, tetapi tidak sembarang pohon. Maka Tuhan ciptakan yang namanya pohon korma dan pohon aras untuk menceritakan seperti apa kita. Ayo teruskan. Nah, pohon korma itu seperti pohon sawit, tapi bukan pohon sawit. Nah, ini yang ada hujan atau di tanah yang subur atau dimanapun, tidak ditentukan oleh apapun hidupnya, hanya ditentukan oleh Tuhan kalau tertanam seperti pohon korma ini. Berkat kita tidak ditentukan oleh situasi. Siapakah orang yang dibenarkan oleh Tuhan? Adalah orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dalam hatinya, dan menyerahkan hidupnya sehingga Tuhan mengampuni, menanggung dosa dan kesalahannya. Dengan darah Yesus, oleh penebusan darah Yesus, dia dibenarkan dan menjadi orang benar. Siapakah orang benar itu? Orang yang ditebus oleh Yesus, dibenarkan oleh darahnya, hidup oleh iman. Akan tumbuh, akan berubah. Kata tumbuh artinya berubah dan bertambah. Akan disempurnakan, hasilnya akan ada. Buah itu bicara hasil. Itulah pohon korma. Dan pohon korma ini bisa tumbuh di padang gurun, tak ada hujan, tak ada sungai, tak usah disiram. Seperti kita nanam cabai, kalau tidak datang hujan disiram, ini nggak perlu. Bagaimana caranya hidup pohon korma ini? Nah, seperti itulah
Tuhan mau kita hidup. Kalau kita mau menanam pohon korma, ambil bijinya, korek dalam-dalam. Kalau saudara pergi ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Israel, korek dalam-dalam, lalu tanam itu biji, lalu kembali tutup dan ambil batu yang berat. Kenapa harus berat? Karena di padang gurun ada badai, ada topan padang gurun. Karena dia pasir, kalau topan nanti datang, bisa pasir ini terbang, benih itu nanti tidak tertanam. Jadi benihnya harus tertanam. Maka setelah dikubur tadi biji pohon korma ini, maka ditaruhlah di atasnya batu yang keras yang tak bisa digulingkan oleh badai. Biarkanlah di situ dia. Maka pohon korma ini pasti hidup jikalau cara tumbuhnya seperti ini, yaitu mulai kecambah, mulai dia berakar, lalu akarnya ini harus mencium dan mencari mata air di dalam tanah. Dia tidak boleh muncul ke atas karena dia belum memiliki kekuatan ke atas. Dia harus bisa nanti memecahkan batu yang keras atau menggulingkannya. Jadi perlu kita gulingkan dia. Lalu maka untuk dia cukup kuat memecahkan batu dan menggulingkannya, kok bisa ya? Itulah kekuatan. Nah, di padang halaman ada pohon 6 kaki, pohon apa namanya? Mangga. Iya, jadi banyak kali buahnya. Lalu saya dengar mau dimatikan itu. Lalu saya bilang, kenapa? Mengganggu Pak. Karena akar-akarnya bisa memecah tembok-tembok dan apa rumah itu katanya. Kalau kita pikir, gimana caranya itu ya? Itulah kekuatan dari akar pohon. Ya, jadi pohon korma ini juga bisa memecahkan batu dan menggulingkannya. Kalau dia tumbuh, kalau dia hidup dan tumbuh, sanggup. Maka pohon korma ini duluan akarnya yang harus tumbuh. Makanya akarnya mencium di mana air sampai dia dapat air. Kalau tidak dia mati. Dan di padang gurun jangan harapkan hujan dan tidak ada sungai. Dan kalaupun disiram tak akan bisa itu. Mau berapa turun kau bikin menyiram itu? Dan saudara, dia akan mencium terus akarnya terus dalam. Begitu dia dapat mata air, maka pohon ini akan tumbuh. Pohon ini akan mulai naik batangnya, daunnya mulai sampai dia memecah batu yang berat tadi dan menggulingkannya dan dia tumbuh ke atas. Jadi kalau kita perhatikan pohon korma di padang gurun, boleh saja kita lihat di permukaan tanah masih setengah meter pohonnya, tapi sudah ada 30 meter lebih ke dalam itu akarnya, sehingga kokoh sekali. Pohon itu kokoh tidaknya karena akarnya. Makanya ada pohon yang akarnya tidak dalam, itu murah tumbang itu. Bahkan nggak diapa-apai tumbang. Saya pernah melihat pisang kepok. Tahu pisang kepok? Yang dibikin goreng pisang itu saking banyaknya buahnya, tumbang sendiri dia. Nah, itulah pisang kepok. Saya pernah lihat pisang, saudaraku, saking banyaknya buahnya, tumbang sendiri, makanya diganjel-ganjel dia. Kenapa? Akarnya tidak kuat. Walaupun batangnya besar, itu kalau akarnya tidak kuat, itu makin gampang tumbang. Makanya orang makin berkatnya, makin terkenal, makin sukses. Kalau tidak kuat akar imannya dalam Tuhan, tumbang juga saudara. Di akar itu menentukan. Jadi pohon korma ini meskipun dia masih setengah meter nampak di atas permukaan air, tapi akarnya sudah mencukuran dalam, bahkan sudah dapat mata air. Sehingga tak datang pun hujan sepanjang tahun. Memang tak ada hujan di padang gurun, dia bisa hidup tumbuh subur dan beranak piana. Kalau datang badai dia nggak akan bisa tumbang karena akarnya sudah begitu dalam. Dan kalau pohon korma ini sudah berbuah, maka dia akan berbuah terus
Nggak ada istilahnya trek, tidak ada istilahnya musim buah, musim durian, musim rambutan. Sekali dia sudah berbuah, dia akan berbuah sepanjang tahun terus. Seperti itulah anak Tuhan. Kalau sudah dapat maka apa? Air yang menjadi kebutuhan itu. Tuhanlah mata air kehidupan kita. Dia sumber airnya. Kita harus berakar di dalam Dia. Sehingga topan situasi iklim tidak mendukung, pohon korma tumbuh subur. Bahkan dia bisa bertambah beranak-anak. Sehingga kalau sudah di satu tempat pohon korma ada banyak sekali, maka saudaraku akan tumbuh pohon yang lain di sana. Kenapa? Nah, pohon korma ini akan menghisap air dari dalam. Dan akhirnya saudaraku sampai membentuk satu kok kecil, danau kecil. Itu yang disebut oasis kalau di padang gurun. Sehingga pohon-pohon yang lain bisa tumbuh, bahkan ada danau kecil. Dari mana? Bukan karena ada hujan atau dialiri sungai, air sampai ke atas. Seperti itulah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah pohon korma. Jadi pohon korma ini terus berbuah sampai tua. Terus termahal, sudah langka ini sekarang di Timur Tengah. Bisa tumbuh subur di atas gunung batu. Dan gunung itu ekstrim. Udaranya, iklimnya, anginnya. Namun pohon aras ini bisa tumbuh subur di atas gunung. Dan pohon aras ini pohon termahal sekarang, sudah langka. Pohon aras panjang umur maksudnya 1000 tahun. Jadi kalau saudara bercita-cita umur 120, itu belum seperti pohon korma. Haleluya. Jadi kalau umur masih 60 masih muda nih, setengah umur. Kalau 120, kalau 1000 masih bayi lah itu ya. Pohon aras ini kayunya bagus, getahnya wangi, bisa dibikin kosmetik dan obat-obatan. Namun getahnya ini sangat tidak disukai oleh binatang pengerat perusak, binatang-binatang yang nggak bagus-bagus. Dan getahnya ini membuat kayu ini awet walaupun direndam berpuluh-puluh tahun. Maka zaman dulu kapal perahu yang termahal itu harus dari batang kayu pohon aras. Getahnya itu sebabnya anak Tuhan seperti Hawa. Jadi kalau kita pergi ke di mana pohon-pohon aras tumbuh, itu sejuk, wangi. Saya pergi ke daerah Parapat dan Toba, ada di situ pohon-pohon pinus, waduh, wangi, segar di situ. Sampai waktu kami jalan-jalan, saya sengaja tidur di situ. Wah, enak sekali, saudara. Bukan di bawah kelapa sawit, panas di bawah kelapa sawit. Bukan kenapa? Aku dulu heran, kok ini Rantau Parapat ada bukit-bukit, banyak pohon, tapi kok panas itu? Lama-lama saya tahu, rupanya pohon sawit ini bukan yang bikin dingin, makin panas dulu. Ya. Nah kalau pohon ini enggak, jadi segar, wanginya itu bikin relaksasi, kayak, aduh segar gitu ya. Dan seperti itulah anak Tuhan. Orang-orang yang mendekat dan merasakan kenyamanan, amin, menjadi damai sejahtera. Wanginya, makanya saya tahu anak Tuhan harus wangi. Wangi karakternya, wangi ngomongnya, wangi badannya. Kebetulan aku gak suka yang bau-bau. Ada orang gak sadar kalau dia bau. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, karena kita seperti pohon korma, pohon aras.
mendekati binatang nyengat itu rayap atau yang merusak. Ini begitu tercium aja dia nggak berani, makanya nggak bisa busuk dia. Tapi itu sangat enak bagi kita kalau kita cium. Bisa jadi obat kosmetik. Dan ini pohon termahal sekarang di dalam. Seperti itu. Jadi kalau kita seperti pohon aras, tumbuh seperti aras, kita adalah orang yang terbaik di dunia. Dan langka. Hanya itu ada di dalam Yesus. Hebat, tinggi, besar. Wah, mahal sekali. Kalau ada pohon kayu yang mahal katanya nggak ada apa-apanya dibanding pohon aras. Bayangkan batangnya itu bisa sampai 7 meter lebar. Wah, sampai 1000 tahun umur. Seperti itulah orang benar. Haleluya. Terus, maka supaya kita berhasil bertumbuh berbuah, rahasianya kita harus tertanam. Apa? Kalau pohon tidak tertanam, lalu kira-kira sebulan akan datang, cabut lagi dia, lalu tanam lagi di depan rumah. Kira-kira 1 bulan kemudian cabut lagi dia, tanam dia di samping rumahmu. Kira-kira 3 bulan kemudian cabut lagi dia, tanam di sebelah rumahmu lagi. Mati dia semua. Kenapa? Akarnya nggak sempat adaptasi dan menyatu dengan tanah sehingga dia mendapat seluruh apa yang dibutuhkannya untuk hidup. Karena Tuhan menciptakan tanah dan Tuhan sudah taruh di dalam tanah itu semua apa saja kebutuhan pohon. Makanya kalau tanah yang subur tak usah dipupuk pun dia sudah bisa itu. Kenapa tanahnya harus harus dipupuk? Ya karena kurang subur gitu. Nah, Tuhan mau kita tertanam. Di mana tertanam? Tadi dilihat dalam Mazmur dikatakan tertanam di bait Allah. Bait Allah itu apa? Gereja. Gereja itu ada apa? Orang-orang percaya yang sudah ditebus bersekutu menuju rencana Tuhan. Nah, kita ini gereja, tempat ini gedung gereja, organisasinya organisasi gereja. Tapi kita gereja itu orang-orang yang dipersatukan oleh Tuhan, orang-orang yang sudah dipersekutukan oleh Tuhan di satu tempat untuk tujuan Tuhan. Itulah gereja. Jadi kita gereja. Maka anak sekolah minggu bilang, anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, burung anak Tuhan. Iya, jangan di mana-mana gitu. Jadi tertanam di gereja, di bait Allah. Bait Allah itu gereja. Tertanam itu artinya menerima, menyatu dan menerima semua hal yang dapat, yang untuk membuat dia dapat hidup dan bertumbuh. Tuhan ciptakan gereja dan Tuhan sudah buat di situ segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Seperti Tuhan menciptakan tanah, sudah di situ semua apa saja yang dibutuhkan tanah pohon itu untuk tumbuh dan berbuah bagus. Maka Tuhan ciptakan gereja karena gereja adalah tubuhnya. Gereja tempat kediamannya, rumahnya. Dia ada di gereja dan dialah sumber segalanya. Maka kita harus tertanam di gereja, tertanam di bait Allah katanya tadi, di bait suci. Seperti pohon tadi tertanam, nggak boleh cabut tanam. Memang ada orang coba nanam pohon di polybag boleh, tapi itu harus dirawat sedemikian rupa dan dia tidak bisa besar seperti pohon aras. Dia tidak bisa tumbuh seperti pohon korma. Di polybag nggak bisa, harus tertanam di tanah. Makanya saudara jangan berpikir bisa Anda bertumbuh dengan caramu, tapi Tuhan bilang mesti tertanam. Jadi harus berakar dia seperti pohon korma, harus berakar dia seperti pohon aras tadi. Lalu dia mendapatkan semua kebutuhan untuk
dia tumbuh dan sampai berbuah. Di gereja Tuhan ada dan Dialah sumber segalanya. Kalau kita tidak tertanam atau cabut tanam, sudah tahu akibat. Itu makanya ada orang-orang Kristen udah bertobat lahir baru, sudah percaya Yesus, sungguh-sungguh nampaknya waktu kebaktian, tapi tidak tertanam. Akibatnya saudara tidak bertumbuh. Akhirnya saudaraku, ya disiram-siram tapi tidak berakar, tidak bertumbuh. Tidak bisa seperti itu. Kalau pohon sudah tertanam di tanah yang subur, gak usah disiram juga akan tumbuh subur. Demikianlah anak Tuhan. Kalau betul dia sungguh-sungguh rendah hati, tertanam di bait Tuhan di gereja, terlibat dan ada di sana, dan dia menerima semua hal untuk dapat hidup bertumbuh dari gereja karena Tuhan ada di gereja, maka dia akan bertumbuh dan berbuah. Apa kebutuhan utama kita? Kebutuhan utama satu pohon adalah air. Tentu ada yang lain-lain, ada unsur nitrogennya, ada unsur ini, oke lah. Walaupun unsur itu ada, kalau tidak ada air, mati dia. Apa kebutuhan utama kita, saudaraku? Yaitu firman. Walaupun kita diberkati, walaupun kita mungkin berhasil dalam sesuatu hal, kalau tidak ada firman, tidak berakar, tidak menyerap air firman kehidupan, mati. Makanya manusia tidak dapat hidup dari roti saja atau kebutuhan jasmani, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita sudah suka sama firman, maka kita dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi dari air, yang menghasilkan buah pada musimnya kalau sudah waktunya yang berbuah, seperti pohon kurma. Tidak layu daunnya karena dia dapat air, bukan karena dari hujan atau yang lain. Mata air itu mengalirkan air terus di sungai, dan pohon itu ada di sana. Itulah orang yang cinta firman, yang menerima terus-menerus firman. Nah, firmanlah air kehidupan. Maka tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Itulah pohon yang memiliki terus mata air seperti pohon korma, sudah ketemu akarnya dengan mata air di dalam tanah. Maka kita harus serap itu kebenaran firman di bait Tuhan. Kita tertanam di bait Allah. Terus kita hidup dan bertumbuh itu paling utama karena firman. Memang kita butuh kesehatan, kita butuh berkat, butuh kekuatan, pengurapan, karunia Roh Kudus, hikmat semua. Ya, itu unsur-unsur yang mendukung kita bertumbuh dan berbuah lebat. Tapi yang paling penting adalah firman. Gak ada firman, walaupun saudara sembuh, tetap engkau akan binasa, tetap engkau akan kalah. Kau dapat hikmat dan pintar sekali, tapi gak ada firman, gak bisa juga. Karena untuk menghasilkan buah, terutama dibutuhkan air, firman yang sangat kita butuhkan. Yang kedua, memang kita dibutuhkan puasa. Kita butuh dan disertai sukacita dari Roh Kudus. Ketiga hal ini kalau sudah ada, kita sudah mendapat semuanya. Apa yang dibutuhkan untuk pasti bertumbuh dan berbuah. Kata bertumbuh itu berubah dari pengarang jadi peramah, dari murah tersinggung menjadi murah tersungging. Murah senyum maksudnya. Dari orang yang sulit mengampuni jadi orang yang sangat mengasihi. Dari orang membenci menjadi mengasihi dan memberkati orang-orang yang membenci. Sehingga bukan hanya dia mampu mengampuni, tapi dia memiliki buah hasil, yaitu buah roh, yang namanya kasih, sukacita, dan sejahtera dan sebagainya. Menjadi gaya hidup, menjadi karakter, menjadi cara hidup, menjadi kebiasaan hidup. Dan itu hasil yang luar biasa.
Jadi kalau ada orang berubah, itu mujizat terbesar setelah keselamatan. Karena yang bisa mengubah kita hanya Tuhan. Walaupun kita mau berubah, kalau Tuhan tidak mengubah kita tidak akan berubah. Walaupun kita mau selamat, kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kita keselamatan. Walaupun kita berusaha menyelamatkan diri kita, kalau bukan Tuhan memberi anugerah keselamatan kita keselamatan. Jadi perubahan itu mujizat terbesar setelah keselamatan. Jadi kalau kau bisa mengampuni dan sampai mengasihi orang yang membencimu, itu mujizat. Artinya kau sudah memiliki buah. Dan buah itu hasil proses pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu karena tertanam di bait Tuhan dan menerima firman sebagai air hidupnya, dan menerima kuasa kekuatan Allah, menerima damai sejahtera sukacita dari Roh Kudus. Ketika hal ini membuat engkau dalam segala hal akan bertambah, akan berubah dan menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau kita sudah sampai pada puncak ini, kita disebut hidup di dalam Tuhan, hidup kekal dan hidup mempunyai segala kelimpahan. Kenapa? Kalau orang sudah punya firman, Mazmur 1 ayat 3 bilang apa saja diperbuatnya berhasil. Bukankah kata berhasil di situ termasuk menang? Berhasil, sukses. Ketika kita memiliki kuasa Allah, mana ada kekuatan yang melebihi kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan ini melebihi kekuatan, maka kita menang bahkan lebih dari pemenang. Kuasanya lebih hebat, terlalu hebat, lebih dari kuasa apapun di dunia ini. Bahkan orang yang lemah pun bisa lebih dari pemenang asal memiliki kuasa Tuhan. Jadi kita kalah, bukan kita nggak bisa melawan iblis dengan kekuatan, kepintaran, pengalaman kita. Tapi dengan firman dan kuasa Allah, iblis mudah sekali dikalahkan. Sehingga dia berkata, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, bisa lari, terbirit-birit dan menanggung. Haleluya. Seperti baunya getah pohon aras tadi masih mencium, itu ngengat, itu binatang yang merusak sudah menjauh. Begitu iblis melihat kita, jangan lari, tak perlu tengking lagi. Jadi ada dimensi tertentu nanti kita tak perlu tengking iblis lagi. Keluar kau iblis, jangan kau dekat pikiran, jangan digodain, tak perlu itu lagi. Kalau kita pada masa dimensi tertentu, kita lewat iblis keluar lari semua. Misalnya ada roh kecelakaan sedang berombolan mau mencelakakan orang dan kita lewat di sana, kita lewat lari dulu dia, ketakutan. Kenapa? Bau daripada pengurapan Allah, bau daripada kebenaran firman dalam diri kita itu menyusahkan iblis sehingga dia harus lari. Seperti kali lawar atau kalung, tidak akan bisa. Di atas lembah bisa, di atas badai makin kencang terbangnya, di atas samudera bisa terbang. Malah makin kencang angin, makin enak dia terbang, gak parah dia menembak kepala. Jadi masalah itu bukan masalah bagi kita, justru masalah itu kesempatan bagi Allah untuk melihat kita terbang seperti Raja Wali di atas batu. Makanya jangan cengeng, datang sama Tuhan, belajar, tumbuhkan sayap, dan terbanglah sedemikian rupa. Makanya ada nyanyi kita, bukan terbang. Tapi kalau burung naik, datang petir, datang hujan, datang badai, merayap dia. Kalau Raja Wali tidak. Nah kita bukan seperti burung pipit, kita seperti Raja Wali. Haleluya. Dapatkan kuasa kekuatan Allah itu. Janganlah, larilah, kejarlah tujuan Tuhan. Terbanglah, lintasi gunung masalah, lembah masalah. Pandang ke bawah. Semakin tinggi kita di atas, semakin kecil kita lihat dunia ini.
Gak percaya, naik pesawat kau ke atas. Sampai ke bulan sana, bumi hanya sebesar bumi. Makanya kalau kita makin naik dimensi rohani, tinggi dalam kemuliaan Tuhan, masalah kita itu kecil. Malah makin naik kita lihat Tuhan yang maha besar. Haleluya. Tapi kalau kau ada di bawah, jauh dari Tuhan, kau ada di lereng gunung, kau akan pijak duri dan kau akan tergelincir di sana. Maka jangan disuruh jalan, terbanglah seperti Raja Wali. Haleluya. Damai sejahtera sukacita membuat keadaan luar dalam kita bagus. Damai artinya tenang, sejahtera artinya semua kebutuhan tercukupi. Sukacita apalagi. Orang yang bersukacita kuat menanggung masalah. Tapi orang yang bersukacita patah semangat lagi, keringkanlah tulang. Kalau diterjemahkan kering tulang dalam bahasa kedokteran, osteoporosis, ropos tulang. Haleluya. Tapi kalau orang yang semangat, tidak kering tulangnya, malah sukacita, hati yang gembira, obat yang manjur. Amin. Oleh sebab itu, dekat dengan Tuhan, dapatkan sukacita dan kesejahteraan, dapatkan semangatmu dalam Tuhan. Ya, ada reklame heran juga aku. Ya, dari house dia ini lalu dikasih dia spray. Apa bahasanya? Dapatkan semangat itu. Padahal mana? Ya ada sudahnya, ada sudah kan. Tapi bagi orang yang asam lambung, ya kumat asam lambung. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, gak usah. Ini aja kita dapat, udah hidup kekal dan mempunyai segala kelimpahan. Haleluya. Bukankah sukacita lebih hebat, lebih berharga daripada jalan-jalan tur dunia? Karena orang tur dunia kan mau dapat sukacita, pulangnya capek. Habis waktu, hanya waktu menikmati aja terasa. Artinya sukacita yang kita dapat dari ciptaan atau dari dunia ini sementara, seperti asap dia nampak hilang. Makanya setelah kita selesai jalan-jalan dulu, sampai ke rumah, udah capek semua. Ada yang sampai pilek, ada yang biru tidur sudah sepanjang hari. Tapi waktu menikmati Danau Toba, waktu menikmati Kaldera, foto-foto sampai ke rumah capek. Tapi kalau dalam Tuhan enggak, sukacita itu akan mengalir. Alkitab bilang damai sejahtera yang kuberi padamu tidak seperti yang diberi dunia, seperti sungai demikianlah damai sejahtera aku tidak pernah kering, seperti ombak di laut tidak pernah berhenti, demikianlah sukacita aku beri. Makanya lebih baik satu hari di pelataran Allah kita daripada, kenapa? Di hadapan Tuhan berlimpah-limpah sukacita dan sejahtera. Kalaupun Anda nggak punya kesempatan tur dunia kemana-mana, gak usah kecil hati. Lebih enak, lebih dahsyat kalau saudara masuk hadirat, Anda akan mendapat surprise yang luar biasa, sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Itu sebabnya dibilang tadi, lebih baik satu hari di pelataran Allah daripada 1000 hari keliling dunia menikmati kamar. Iya. Karena yang dari Tuhan itu tak terkatakan, lah terkatakan. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudaraku, kalau udah punya ini apalagi, bukankah lebih kaya orang sehat daripada orang banyak uang tapi sakit? Bukankah lebih kaya orang berbahagia atau sukacita walaupun belum banyak uangnya, daripada orang banyak uangnya dia harus pergi mencari sukacita dengan narkoba, dengan naik klub, dengan segala macam kegiatan. Jadi Anda bisa segar tenang walaupun di rumah asal mengalami hadirat Tuhan. Daripada saudara keluyuran kemana,
sementara dan mahal. Gak percaya, nonton bioskop 35.000, 40. Siap itu habis uang pulang ke rumah udah hilang sukacitanya. Ya kalau nggak dimarah-marahi kan. Nonton bioskop tahu uang belanja tuh belum dikasih. Makanya enak di rumah pun kalau bersama Tuhan enak. Pokoknya di mana-mana enak bersama Tuhan. Haleluya. Teruskan. Jadi cara ini di dalam bait Allah supaya kita bisa bertumbuh berbuah lebat. Nah, di mana bait Allah kita? GPD Pemulihan GRC, Impact Restoration Church. Artinya gereja yang dipulihkan dan berdampak. Kalau kita dipulihkan pasti berdampak. Amin. Ya kalau kita masih sakit belum berdampak, tapi masih banyak kerugian lah. Orang sehatnya bisa cari uang, orang sakit nggak bisa cari uang. Kemungkinan besar nggak bisa. Makanya lebih kaya orang sehat daripada orang yang beruang. Tapi Tuhan mau kasih sama kita, semuanya dikasih. Haleluya. Jadi anak Tuhan udah namanya dicatat di surga, sehat pula, sukacita, damai sejahtera, penuh kuasa, pintar pula, kaya pula, berkenan pula. Haleluya. Enaklah sudah. Ini udah jelek, miskin tak pernah masuk. Tidak masuk. Salah pula nama kaya. Itu dia nama nada mulia kan. Tapi dalam Tuhan dibilang kalaupun kau lesu karena dunia ini, datang padaku. Aku memberi kelegaan. Di mana kau Tuhan? Di atas gunung enggak? Dia ada di bait suci, di gereja. Di sini 2-3 orang berkumpul karena namaku, aku ada. Maka siapkanlah menerima firman. Sebab tanpa firman tidak ada yang terjadi. Usahakan jangan ngantuk dengan firman. Nonsense. Respon kita menentukan firman. Kesungguhan hati kita menentukan firman masuk atau tidak. Rendah hati lemah lembut kita menentukan firman itu pasti tumbuh ketika kita terima dengan haus. Maka kita akan mengalami terobosan. Karena Yesus berkata, Yohanes 10:10a, iblis hanya datang dia pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia nggak pernah memberi. Kalaupun dia memberi kesehatan, kekayaan, laris kepada jualan orang, itu hanya umpan. Iblis tidak pernah memberi, hanya menipu pakai umpan. Dia selalu menuntut lebih banyak dari apa yang diberi. Dia beri 1, dituntutnya 1000 dari kita, sampai kita dibunuhnya, sampai kita binasa di luar Tuhan. Tapi aku, kata Yesus, datang untuk memberi hidupnya, hidup kekal, keselamatan, dan mempunyai segala kelimpahan. Haleluya. Makanya kita harus menyanyi dengan mantap sambil sukacita, ekspresi yang luar biasa, menyanyikan tentang Tuhan yang luar biasa. Yaitu kita berkata, aku bahagia. Pemain musik maju. Aku bahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku habisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari singkat. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita ulang.
aku bahagia yang minta Yesus abadi gak punya aku warisnya bumi terus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Saya mau katakan, Yesus datang ke dunia ini bukan menambah susah. Jadi jangan bilang susah ikut Yesus ini. Susah kali ikut Yesus ini karena saudara belum tahu cara mengikuti Yesus dengan benar. Mungkin kau berkata, aku mengikuti Yesus, sebenarnya kau ikuti kehendak, keinginan, pikiranmu. Yang kau andalkan kekuatanmu, pengalamanmu, pengetahuanmu. Tuhan tidak pernah mengambil. Jadi jangan pernah bilang, kenapa kau ambil Tuhan? Iblislah yang mengambil. Tuhan gak pernah mengambil. Bahkan dia memberi nyawanya supaya kau menerima keselamatan. Kalau nyawanya aja diberi, masa berkat gak diberi? Masa kesehatan gak diberi? Bukankah nyawanya lebih mahal dari berkat? Jadi jangan tuduh dan tinggalkan Tuhan karena kau marah. Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah datang gereja, tapi kenapa seperti ini Tuhan kau buat? Oh jangan. Yakobus 1 bilang Tuhan gak pernah mencobai siapapun. Keinginanmu, kehendakmu yang menyeret kau kepada itu. Maka berubahlah. Jangan sama dengan dunia ini. Terimalah firman, biar kita mendapat pencerahan, sehingga pikiran kita bisa tahu ini kehendak Tuhan, ini yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah sempurna. Sehingga kita tidak meraba-raba lagi. Kita seperti jalan dalam terang. Bukankah firman itu kalau sudah disingkapkan, hidup bergerak dalam diri kita? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau orang sudah di dalam terang, bodoh kali dia kalau jalan menuju jurang. Hanya dalam gelap dia tidak tahu kalau itu jurang. Jadi kita bisa menentukan tepat, akurat bagaimana jalan kemenangan, kebahagiaan, keberhasilan. Dan itu semua karena firman. Tapi firman itu gak bisa kita terima kalau kita melawan di pikiran kita. Kita tidak sungguh-sungguh, kita batasi, kita tolak dia dengan kesombongan. Kita tidak mau rendah hati, kita keraskan hati. Jangan marah mendengar firman kalau kau ditegur. Jangan bilang, Tuhan, janganlah disinggung-singgung pribadi. Saudara, Tuhan itu baik. Amin. Dia datang hanya untuk memberi hidupnya supaya memperoleh hidup kekal. Dia datang cuma untuk memenuhi sampai kau berkelimpahan. Tuhan gak pernah salah. Dan tidak ada ciptaannya yang cacat. Saudara perhatikan, dia mencipta langit bumi dari sini sampai hari ke-6. Dia lihat semuanya sungguh amat baik. Dan kalau dia menciptakan sesuatu melalui firman yang kau terima, keadaanmu akan lebih baik. Kita bilang kau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan setiap melakukannya setiap hari. Ulangan 28 ayat 1 dan seterusnya. Kuangkat kau di atas segala bangsa, segala berkat akan datang. Kau akan naik tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor, sehingga kaulah disebut orang berbahagia.